Buku cerita Lulu, cerita dan dongeng Ana, pelipur lara. Sang Kuryang. Asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di sebuah kayangan, ada seorang dewa dan dewi membuat kesalahan di kayangan. Mereka harus menjalani hukuman di bumi dan harus berbuat kebaikan. Keduanya berubah bentuk menjadi seekor babi hutan dan seekor anjing. Babi hutan jelmaan dewi bernama Wayung Hiang dan seekor anjing jelmaan bernama Tumang. Babi hutan harus melakukan berbagai kebaikan di dalam hutan. Dan anjing jelmaan dewa itu mengabdi di sebuah kerajaan sebagai anjing pemburu pada seorang raja bernama Sungging Perbangkara. Suatu hari, Raja Sungging Perbangkara sedang berburu ke hutan di tepi kerajaan. Ketika berburu, ia merasakan ingin buang air kecil. Tanpa disengaja air seninya tergenang di sebuah batok kelapa. Setelah buang air kecil, ia melanjutkan berburu di hutan. Hingga beberapa waktu kemudian, datanglah seekor babi hutan yang sedang kehausan. Babi hutan tersebut meminum air yang tergenang di sebuah batok kelapa yang merupakan air seninya sang raja. Dalam sekejap babi hutan hamil dan melahirkan seorang anak. Sang raja yang pulang dari berburu mendengar suara tangisan bayi. Ia mencari asal suara tersebut dan ditemani oleh anjingnya bernama Tumang. Akhirnya, ia sangat terkejut menemukan bayi perempuan itu dan membawanya ke istana. Ia mengangkat bayi perempuan tersebut sebagai anaknya dan diberi nama Dayang Sumbi. Hingga beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Dayang Sumbi sangat pandai menenun, sehingga banyak pria yang berdatangan ke istana untuk meminangnya. Namun, tidak satupun lamaran dari mereka diterima. Dayang Sumbi tidak ingin ada pertumpahan darah jika salah satu dari mereka diterima lamarannya. Akhirnya, ia meminta izin kepada ayahnya untuk mengasingkan diri dari kerajaan. Awalnya, Sungging Perbangkara tidak mengizinkan. Namun akhirnya, Sungging Perbangkara mengizinkan dan dibawalah anjing itu bersama putrinya. Sang raja membuatkan sebuah gubuk di pinggir hutan. Dayang Sumbi menghabiskan waktunya untuk menenun. Suatu ketika Dayang Sumbi sedang asyik menenun kain, tiba-tiba gulungan benang terjatuh. Karena merasa malas terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu, dia berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan benang tersebut, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Si Tumang mengambilkan benang dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Akibat perkataannya itu Dayang Sumbi harus memegang teguh sumpah dan janjinya, maka ia pun mengawini si Tumang dan Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Ketika Sang Kuryang tumbuh dewasa, ia sering berburu di hutan bersama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk berburu seekor rusa sebagai hadiah. Dalam kegagalannya menemukan rusa, Sang Kuryang dengan kemarahannya membunuh Tumang. Ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri yang telah dikutuk. Ketika Dayang Sumbi mengetahui apa yang telah terjadi, ia sangat marah dan mengusir Sang Kuryang dari rumah. Sang Kuryang pergi dengan rasa bersalah yang mendalam, berjanji untuk tidak kembali sebelum dirinya menjadi lebih baik. Hingga akhirnya Sang Kuryang bertemu dengan seorang pertapa sakti, dan ia berguru dengannya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang kembali ke tempat asalnya tanpa mengenali ibunya. Keduanya bertemu kembali,
Dan Sang Kuryang jatuh cinta pada Dayang Sumbi yang masih terlihat muda karena kekuatan magis. Dayang Sumbi akhirnya menyadari siapa Sang Kuryang sebenarnya. Dalam kebingungannya, ia menerima lamaran Sang Kuryang, tetapi dengan syarat yang sangat sulit. Sang Kuryang harus membuat danau dan perahu besar dalam satu malam. Dengan bantuan kekuatan gaib, Sang Kuryang bekerja tanpa henti untuk memenuhi permintaan Dayang Sumbi. Ia hampir menyelesaikan tugasnya saat fajar mulai menyingsing. Melihat Sang Kuryang hampir menyelesaikan tugasnya, Dayang Sumbi memukul alu kelesung untuk meniru suara ayam berkokok, menandakan bahwa pagi hari tiba. Sang Kuryang merasa ditipu, marah besar. Dalam amarahnya, Sang Kuryang menendang perahu besar itu hingga terbalik. Perahu itu berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi, dengan hati yang hancur, berlari menjauh. Dan begitulah, Gunung Tangkuban Perahu berdiri sebagai simbol cinta yang terlarang dan tragedi. Kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi mengajarkan kita tentang akibat dari kesalahan dan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi nasib.